semuanya, gimana nih kabarnya? Sehat-sehat kan? Nah, kembali lagi nih bersama saya Indah Leli Kristanti yang akan membahas materi tentang komunikasi bisnis. Nah, untuk materi komunikasi bisnis yang akan kita bahas hari ini yaitu pertama, kendala-kendala komunikasi bisnis. Kedua, iklan sebagai media komunikasi bisnis. Ketiga, telemarketing dan telesales. Yuk, check it out. Oke, untuk bagian yang pertama, kita akan membahas tentang kendala-kendala komunikasi bisnis. Jadi, dalam mengkomunikasikan bisnis, ada beberapa kendala yang mungkin akan terjadi. Di sini terdapat 6 kendala yang mungkin muncul saat mengkomunikasikan bisnis, yaitu pertama, struktur komunikasi yang buruk. Nah, struktur komunikasi ini merupakan faktor esensial yang menentukan baik buruknya komunikasi bisnis. Tidak penting apakah audiensnya hanya satu orang atau ribuan orang, dan sekalipun di tengah bisingnya lingkungan bisnis dan pemasaran, pesan yang disampaikan haruslah terdengar dan dimengerti. Kedua, penyampaian yang lemah. Tidak menjadi masalah apakah pesan itu penting atau impresif. Namun, apabila disampaikannya tanpa sentuhan yang kuat, hasilnya tidak akan dapat meyakinkan orang lain sesuai dengan harapannya. Di samping itu, meskipun telah dilakukan sentuhan yang sudah tepat, ternyata sering kali juga masih memerlukan waktu untuk mendapatkan respon. Ketiga, penggunaan media yang salah. Perlu untuk mempertimbangkan siapa, dari kalangan atau status sosial mana, dan karakteristik unik lainnya dari sasaran yang akan kita tuju, sehingga kita dapat memilih media yang tepat. Jika pesan yang disampaikan sangat kompleks, berikanlah ruang agar audiens kita dapat menerima pesan tersebut secara lebih leluasa. Selanjutnya, keempat, pesan yang campur aduk. Pesan yang campur aduk ini akan menimbulkan kebingungan atau bahkan cemoohan dari audiens. Berhati-hatilah dengan dua hal, yaitu menggunakan jargon yang mungkin dikenal tetapi sulit dicerna dan dipahami, dan mencoba menghemat waktu dan kertas dengan menjejalkan lebih dari satu pesan menjadi pesan tunggal. Kelima, salah audiens. Topik yang dipilih hendaknya relevan dan sesuai dengan ekspektasi audiens. Sebagai contoh, kita memberikan topik A yang menurut kita sedang ramai di pasaran atau sedang ramai di sosial media. Dalam presentasi, kita menyampaikan berbagai hal yang justru sedikit sekali hubungannya dengan topik A. Keenam, lingkungan yang mengganggu. Lingkungan yang mengganggu ini jelas merupakan kendala dalam komunikasi, sehingga pesan yang disampaikan tidak dapat didengar secara optimal. Oleh karena itu, perlunya pemilihan tempat yang tepat serta upaya agar audiens fokus dengan pesan yang disampaikan. Selanjutnya, pada bagian yang kedua ini, kita akan membahas tentang iklan sebagai media komunikasi bisnis. Nah, di sini terdapat unsur-unsur iklan yang menjadi media komunikasi bisnis.
pertama, informasi dan persuasi. Informasi sendiri dalam proses komunikasi yang diwakili oleh iklan menunjukkan adanya garis hubungan antara seseorang atau sekelompok orang yang ingin menjual produknya kepada seseorang atau sekelompok orang yang membutuhkan produk tersebut. Persuasi sendiri dalam proses komunikasi juga sangat penting karena aktivitas perpindahan informasi yang harus mengandung daya tarik dan menggugah suatu perasaan tertentu. Kedua, informasi dikontrol. Karena informasi mengenai suatu produk tertentu disebarluaskan melalui media massa atau sosial media dan bersifat terbuka, maka sebelum dimasukkan ke media harus dikontrol melalui tahap-tahap dan cara-cara tertentu. Kontrol itu bisa meliputi isi, penggunaan waktu, ruang, tujuan halayak sasaran. Ketiga, teridentifikasinya informasi. Ini dimaksudkan bahwa kesungguhan informasi itu tidak hanya karena dikontrol, tetapi juga harus jelas siapa yang mempunyai informasi itu, siapa sponsor yang membayar media atau ruang dan waktu. Sponsor yang jelas membedakan iklan dengan propaganda. Keempat, media komunikasi massa. Pembedaan iklan dengan teknik komunikasi pemasaran yang lain adalah komunikasi yang non-personal. Jadi, iklan memakai media sebagaimana telah dijelaskan dengan menyewa ruang dan waktu. Selanjutnya, di sini terdapat unsur-unsur iklan menurut Buffy. Yang pertama, untuk menginformasikan. Jadi, iklan tersebut harus menginformasikan suatu barang, produk, atau bahkan jasa kepada konsumen. Kedua, persuasif. Jadi, kalimat iklan harus menarik pembeli atau membujuk pembeli untuk menggunakan produk atau jasa yang telah diiklankan tersebut. Yang ketiga, non-personal. Jadi, iklan tersebut memakai media dengan menyewa ruang ataupun waktu. Yang keempat, sponsor. Jadi, sponsor ini adalah siapa sponsor yang membayar media tersebut atau ruang dan waktu tersebut. Jadi, sponsor ini juga yang akan membedakan iklan dengan propaganda. Yang kelima, media massa. Jadi media massa ini atau media sosial seperti media cetak, media elektronik. Jadi iklan tersebut akan disebarluaskan melalui media massa tersebut. Yang keenam, tujuan. Jadi tujuan iklan tersebut harus jelas kepada siapa iklan tersebut ditujukan, kepada khalayak ramai atau kepada anak-anak. Selanjutnya, mengapa pengusaha harus menggunakan iklan untuk berkomunikasi dalam usaha atau bisnis? Nah, jawabannya antara lain, yang pertama, mendorong para pengusaha berproduksi massal dan membuat barang yang lebih baik karena timbulnya permintaan yang lebih banyak terhadap barang yang dibuatnya. Kedua, mendorong penyalur dan penyebar yang lebih cepat karena masyarakat konsumen dan para pengecer merasakan kebutuhan akan barang tersebut. Yang ketiga, meningkatkan penggunaan suatu barang atau jasa. Keempat, untuk menghadapi persaingan. Kelima, untuk bersaing mendapatkan tenaga kerja dan bahan baku. Yang keenam, mempengaruhi orang-orang yang dapat mempengaruhi calon-calon pembeli. Nah, selanjutnya di bagian yang ketiga ini kita akan membahas telemarketing dan
telesales. Salah satu jenis komunikasi bisnis lainnya adalah telemarketing yang berasal dari kata tele dan marketing. Tele sendiri memiliki arti jauh, sedangkan marketing memiliki arti aktivitas pemasaran atau komunikasi bisnis. Jika diartikan secara keseluruhan, telemarketing adalah aktivitas memasarkan produk atau jasa melalui saluran komunikasi jarak jauh atau telekomunikasi. Seorang telemarketing atau telemarketer bersenjatakan telepon dan faks. Telepon digunakan untuk menghubungi prospek atau sebutan bagi calon customer, sedangkan faks digunakan untuk mengirimkan press list, undangan, voucher, dan sebagainya. Nah, telemarketing ini lebih cenderung menyampaikan informasi produk dan layanan yang dimiliki perusahaan kepada perusahaan lain yang kemungkinan akan menggunakannya. Nah, di sini juga telemarketing menciptakan hubungan antara perusahaan dan calon pelanggan. Selanjutnya, telesales. Telesales ini merupakan seorang yang memfollow up apa yang telah dikerjakan oleh telemarketing supaya menjadi transaksi bisnis yang menciptakan pendapatan perusahaan. Nah, jadi telemarketing dan telesales adalah sarana perusahaan membuka pasar yang di kemudian hari akan menciptakan penjualan. Meskipun teknologi telah berkembang begitu cepat dengan email, chatting, sosial media, tetapi telemarketing tetap merupakan sarana yang efektif untuk meningkatkan pendapatan perusahaan. Oke anak-anak, sekian materi pada hari ini. Jika ada kata-kata atau sesuatu yang tidak dimengerti, bisa langsung bertanya ya. Tetap